Oke. Apa kitabmu? Apa sukamu? Awas nih, keliru ngomong bahaya. Apa sukamu? Makan gitu ya? Baik, saya bertanya nih. Sekaligus disaksikan oleh Pak Guru-gurunya. Kalau kita hanya makan nasi goreng, kalau kita hanya makan ikan, makan daging, otaknya ulang lagi. Kalau kamu hanya makan daging, makan protein bagus, makan pisangnya bagus, makan buahnya bagus, otaknya kita makan daging, otaknya sehat. Oke, bener ya? Saya bertanya sini lagi. Jangan sampai makan daging otaknya kotor. Yang bener nih. Jangan sampai makan daging otaknya bego. Oke. Jangan sampai makan ayam otaknya bodoh. Baik. Jangan sampai makan sayur otaknya. Kenapa takut ngomong? Indonesia emas tidak akan pernah terjadi kalau kita ini hanya sekolah tapi nggak pernah tahu ilmu. Indonesia emas tidak akan pernah terjadi kalau kita hanya bisa makan tapi nggak ngerti ilmu dari mana makanan itu. Sementara Rasulullah SAW makanan yang terbaik dari mana? Mana Al-Ikhlas? Wah, Pak Guru mohon maaf. Masalahnya Kiai juga. Ini Kiai Jimmy namanya. Saya bertanya pada anak-anak Al-Ikhlas, makanan yang paling baik itu makanan dari mana? Jawab. Makanan yang terbaik itu makanan dari mana? Kok dari Jimmy hantu sih? Ntar dulu. Oke, saya tanya lagi. Ada yang bertanya lagi. Makanan yang terbaik itu makanan dari mana? Belum ada yang berani ngomong ini. Baik, kita buka lagi di sini. Apa manfaatmu buat orang tuamu? Dapat makan. Itu yang ngasih itu orang tuamu. Masya Allah. Baik, yang sini. Oh, yang sini gak kebagian nih. Wahai wanita cantik semuanya. Wow, saya bangga loh dengan jarimu. Amin. HP-nya aja iPhone lagi. Waduh, bisa motret saya nggak? Bisa motret saya nggak? Coba kayak apa? Ih. Oke, 0,5 ya. Kenapa 0,5? Oke, gaya oke ya. Oke, mantap ya. Ganteng nggak coba dia? Ganteng nggak? Ganteng bang. Yakin? Oke, cowok. Berbahaya nggak? Enggak ya, enggak bahaya. Apa manfaat buat ibumu? Apa aja? Mana aja apa aja? Coba, apa manfaat buat orang tuamu? Tanggung jawab. Tanggung jawabmu apa? Nanti kalau udah besar. Nanti kalau sudah? Besar. Kalau besok udah mati gimana? Mati, kubur. Oh, dikubur gitu doang. Luar biasa. Usia segini, yang mana usia segini masih bingung apa manfaat buat orang tuanya. Ketika bapakmu sakit, ketika ibumu sakit, pernahkah kamu memijitnya sampai dia sembuh? Pernah. Alhamdulillah masih bermanfaat tangannya. Ketika ibumu capek luar biasa, apakah kamu bisa membersihkan rumahnya? Sering. Alhamdulillah masih ada manfaat lagi. Ketika orang tuamu tiada semua dan tinggal adikmu, apakah kamu bisa mencarikan harta buat adikmu? Insya Allah, baru insya Allah. Pede banget. Baik. Jangan sampai hanya senang makan tapi tidak mampu menyiapkan makanan. Indonesia emas harus terjadi. Kalau enggak bahaya. Indonesia emas harus terjadi. Kalau enggak bahaya. Nanti akan
akan saya ajak keliling ke kebun sayur biar tahu seperti apa itu wortel, seperti apa itu pohon wortel, seperti apa itu buah wortel, seperti apa cara tanam wortel, seperti apa cara tanam sayur dan lain sebagainya. Bisa dengarkan? Bisa dengarkan? Mana al-ikhlasnya? Jangan sampai sudah dewasa tapi ternyata ilmunya kosong. Ngapain dewasa tapi ilmunya kosong? Baik. Setelah dari kebun sayur dan sebagainya, nanti akan masuk lagi tempat penggilingan padi. Jangan sampai lagi tukang makan nasi tapi nggak tahu gabah. Tukang makan nasi tapi dia nggak paham beras. Al-ikhlas yang cowok, apakah Anda suatu saat jadi orang yang hebat? Apakah Anda suatu saat jadi orang yang hebat? Belum tentu kalian. Kenapa? Kalau tidak mulai dari sekarang Anda pasti gagal. Ingat, hati-hati. Kalau tidak dimulai dari sekarang maka pasti Anda orang yang gagal. Indonesia kemiskinannya tinggi. Judi online tertinggi di Jawa Barat adalah di mana? Bogor. Pinjol tertinggi dari mana? Bogor. Pinjolnya tertinggi, judinya tertinggi. Tandanya apa? Pemudanya hancur dan perlu diperbaiki. Jangan sampai kalian juga sama nih. Harga diri Jawa Barat malu. Malu. Kita hanya pandai berdandan tapi pada dasarnya kita nggak punya kemampuan. Kita juga akan senantiasa ajak masuk ke tempat kandang ayam. Saya ajak masuk lagi yang mana di sana akan yang mana bisa melihat telur ayam. Bagaimana cara ayam bertelur, bagaimana cara beternak ayam, sampai bagaimana caranya kita beternak sapi. Sapi nanti bisa belajar meres susu sapi. Terus bisa melihat kalkun, bisa melihat angsa dan lain sebagainya. Nanti masuk lagi kalian makan tahu, makan tempe, harus tahu seperti apa proses membuat tahu, bikin tempe. Di sini ada pabrik tahu, pabrik tempe lengkap. Ada pabrik gulanya lengkap. Ada pabrik berasnya lengkap. Termasuk ada apa yang di sana tempat pertanian sayur-mayurnya lengkap. Sampai susu, sampai telur lengkap, mau main kuda pun juga ada di sini. Kenapa? Di sini pun ada tempat pacuan kuda. Dari luar tidak kelihatan, masuk ke dalam. Anda baru masuk? Baru tahu? Baru tahu ya? Sebelumnya biasa aja. Setelah masuk? Setelah masuk? Luar? Dan Anda belum semuanya. Setelah melihat semuanya pasti Anda akan tahu. Saya minta Pak Guru, Bu Guru semuanya tolong dampingin anak-anak kita. Kenapa? Anak-anak kita harus menjadi anak yang soleh dan solihah. Bukan hanya pandai baca Quran, tapi pandai mengamalkan Al-Qur. Mengamalkan Al-Qur. Mengamalkan Al-Qur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buktikan al-ikhlasmu. Jangan hanya bicara. Kira-kira itu panitia. Kita selesaikan bersama-sama bahwa kita hantarkan anak ini, kita hantarkan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solihah, anak yang hebat dunia dan akhiratnya, pandai beramal bukan pandai omon-omon saja. Siap? Siap? Baik, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedelai. Oke, kedelai diapakan? Oke, nanti kita tunjukin semuanya cara bikin tahunya. Tahunya enak nggak selama ini? Suka makan tahu nggak? Suka. Tahu yang paling enak, tahu yang asam manis atau yang asin atau yang manis? Yang asin. Baik, panitia dicatat. Ternyata sukanya tahu asin. Kenapa? Al-Ikhlas ternyata sukanya yang asin. Pantesan mukanya muka. Oh enggak, beda. Baik, kita ajak masuk ke pabrik tahu. Kita ajak masuk ke pabrik tahu. Oke.
Nanti lihat satu persatu, nanti akan saya jelaskan di dalam ya. Kan jelaskan. Kita masuk sini. Yang mana kedelainya digiling. Pakai penggilingan khusus. Ya, penggilingan. Setelah itu direbus lagi nih. Nanti akan direbus di sini. Mau lihat tahunya? Coba lihat. Pegang boleh? Boleh pegang? Dalamnya pun boleh. Ambil angkat pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bersih itu. Oke. Kita belajar yang mana belajar? Makan tahu bukan hanya sekedar makan, tapi kita harus tahu pabriknya tahu. Pabrik tahu di sini bersih apa enggak? Bersih apa enggak? Bersih. Jangan sampai makanannya tidak sehat. Kenapa? Kita pengen menciptakan anak yang cerdas, makanannya harus sehat. Hidup yang sehat. Di sini bersih apa enggak? Baik. Nanti kalian kalau udah dewasa mau belajar Pak bikin tahu sepuas-puasnya, nanti tak kasih waktu. Mau apa enggak? Mau bikin tahu gejrot? Mau bikin tahu pong? Tahu bulat? Tahu digoreng dadakan? Sampai tahu-tahuan? Mau juga? Kenapa mau? Apa menang? Karena enak. Oh, karena enak. Tahunya enak enggak? Enak. Baik. Setelah dari tahu, kita akan masuk ke tempat contoh pembuatan tempe. Tahu itu punya ampas, namanya ampas tahu. Ampas tahunya diberikan ke sapi. Sapinya keluar susu, susunya untuk kita. Oke. Ampas tahunya dikasihkan ikan, ikannya gemuk untuk kita. Oke. Ampas tahunya banyak dikasihkan kuda, kudanya bagus untuk kita. Dikasihkan ke ayam, ayamnya gemuk untuk kita. Dikasihkan ayam, ayamnya bertelur untuk kita. Di sini tidak ada limbah sama sekali. Kenapa? Yang dikatakan limbah itu bukan apa yang Anda lihat, tapi Anda ketika nggak bisa menyelesaikan pada dasarnya, Anda adalah limbah di dunia ini. Dengerin baik-baik nih. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan limbah-limbah makananmu, kalau Anda tidak bisa melihat yang mana manfaat sekitarmu, berarti yang tidak bermanfaat bukan apa yang Anda lihat, tapi kita yang tidak bermanfaat. Satu, wa arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Manusia itu menjadi rahmat di muka bumi. Kalau lihat sampah harus bisa menyelesaikan sampahnya. Kalau lihat limbah harus bisa menyelesaikan limbahnya. Kalau lihat anak orang kurang pintar harus pintar mencerdaskan anaknya. Kalau kita melihat sesuatu yang jelek maka kita harus bisa memperbaikinya. Itu baru dikatakan orang yang punya rahmat di muka bumi. Perhatikan baik-baik lagi. Maka tadi saya tanyakan, sebaik-baik manusia yang bermanfaat baik buat orang lain. Manfaatmu apa? Kalau kamu punya pabrik tahu, manfaatmu buat orang lain apa? Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya apa yang kau berikan pada orang lain? Kalau dirimu nggak bisa memberikan cahaya pada orang lain, pada dasarnya kau adalah termasuk orang yang bikin gelap gulita di muka bumi. Naudzubillahi min dzalik. Ingat, naudzubillahi min dzalik. Kalian yang mana? Kalian harus bisa memberikan manfaat di muka bumi, harus menjadi pencerah di muka bumi. Siap? Siap? Bagaimana caranya? Ilmumu harus dimanfaat. Sekolahnya al-ikhlas, hatimu harus bacamu Al-Quran, maka hatimu, wajahmu, mukamu, lidahmu harus lidah Al-Quran. Menjelaskan yang baik, menjelaskan yang buruk.
Semua dijelaskan. Kenapa? Quran tugasnya untuk menjelaskan. Dan kalian adalah sekolah di Al-Ikhlas. Artinya hatimu harus hati yang baik. Insya Allah. Baik, kita bersama-sama masuk ke tempat yang mana tempat? Tempe. Siap? Baik. Bikin tahu tadi kedelai seperti ini. Kalau orang Sunda ampasnya jadi apa? On. Siapa yang kayak oncom? Oke. Siapa yang kayak oncom? Oke. Jadi oncom. Nih. Teteh, neng. Pernah makan oncom? Siapa yang makan oncom? Bohong, nggak makan oncom. Pernah makan oncom? Oncom itu dibuat dari ampas tahu. Ternyata ampas tahu juga ada manfaatnya. Apakah ampas tahu ada proteinnya? Ada. Kenapa? Karena bahan bakunya dari kedelai. Oke. Apakah ampas tahu juga bisa jadi yang lain? Bisa. Mungkin bisa nggak ampas tahu ini kalau saya jadikan isian combro? Bisa nggak? Bisa. Kalau saya goreng lagi, saya tambahkan dengan parutan kelapa, kira-kira enak nggak? Enak. Oke. Ampas tahu juga, makanya ampas tahu untuk pakan ikan, pakan kambing, pakan ayam, pakan kuda, pakan sapi. Kenapa demikian? Ampas tahu punya kadar protein yang sangat tinggi. Oke? Protein sangat tinggi. Makanya kalau ini kamu makan juga kira-kira, kalau kamu makan bikin pinter nggak kira-kira? Pinter nggak? Karena apa? Protein tinggi. Kalau ikannya, ayamnya, kudanya sampai nanti sapinya dikasih ampas tahu, pantesan kudanya juga bagus, ayamnya juga bagus. Nanti lihat apakah banyak telurnya, nanti lihat. Karena di sana akan banyak sekali kandang ayam yang tidak ada bau. Bisa jadi di sini pertama kali di Indonesia. Bisa jadi di Cimihantu kandang ayam nggak ada baunya, itu hanya pertama kali di Indonesia. Di mana adanya? Di sampingnya Al-Ikhlas baru sekarang berlihat ya. Padahal saya sering ketemu kalian kan, tapi kalian nggak ngeh ternyata itu Pak Jimmy, gitu ya. Padahal sering lihat mukanya, sering. Tapi ngeh nggak Pak Jimmy yang mana? Enggak ya. Kadang-kadang kamu gaya-gayaan luar biasa, makan es krim aja baru beli es krim 5.000, gayanya luar biasa. Ternyata di sampingnya ada Pak Jimmy. Malu nggak? Malu nggak? Malu. Oke, mulai malu ya. Nanti ketemu di Indomaret, ternyata di sampingmu Pak Jimmy. Padahal kata Pak Jimmy Pak pakai celana pendek. Cuma pakai celana pendek, gayanya pun masih pakai motor gitu. Cuma nongkrong doang lihat kalian jajan. Ternyata di sampingmu adalah Pak. Sering lihat? Sering lihat nggak? Oke, yakin sering lihat nggak muka ini? Sering ya? Sering tuh. Kadang-kadang berangkat pakai apa? Pakai Rubicon dan macam-macam. Oke. Ini ampas tahu. Oke. Ampas tahu ini manfaatnya banyak. Sekarang saya tunjukin cara bikin tahu, cara bikin tempe. Bahan bakunya sama-sama kedelai. Sama-sama kedelai. Oke. Kedelai dan tahu sama-sama protein tinggi. Makanya teman-teman semua di sini hampir setiap hari kapan kita kirim program makan bergizi gratis selalu ada tahu atau tempe. Apa tujuannya?
menambah protein agar jangan sampai protein bagus otaknya blok. Jangan sampai makan bergizi bagus otaknya kopong. Kopong tahu nggak kopong? Kosong ya? Oke. Ada yang pernah tahu kedelai? Pernah tahu kedelai? Kedelai tahu belum? Tahu ini? Bukan keledai. Kedelai. Oke. Yang wanita pernah tahu kedelai? Pernah tahu nggak? Nggak pernah lihat? Baru sekarang? Baru sekarang? Ya, Pak. Baru sekarang? Suka makan tempe tapi baru tahu kedelai baru sekarang. Masya Allah. Gimana Indonesia emas akan terjadi? Gemes aku. Sampai kapan seperti ini? Pak Guru, Bu Guru, kita harus bersama-sama menghantarkan Indonesia emas. Mungkin Pak Guru, Bu Guru saat ini masih jadi guru. Apakah yakin anakmu akan bisa seperti dirimu? Itu langsung ampun Pak, gitu kan? Oke. Setelah direbus, kedelai setelah direbus seperti ini, digiling, dipisahkan antara kulit sama kedelainya. Dipisahkan, ini kulitnya. Ini kedelainya udah bersih. Pakai mesin. Kalau kalian suatu saat mau praktek bikin mesin pemisah kedelai boleh. Kebetulan Pak Jimmy punya tempat yang mana bengkel membuat mesin, segala mesin. Termasuk mesin depan Bapak Ibu semua itu buat sendiri itu Pak. Itu mesin filling, mesin pengisian. Satu hari bisa 50.000 Pak. Cukup 3 orang. Bisa 50.000 liter, cukup 3 orang. Sehari. Itu mesin buatan sendiri, bukan orang lain. Perancangnya sendiri. Siapa? Hantu. Yang rancang hantu. Tahu hantu? Apa tuh? Pak Jimmy. Hantu itu hanya Tuhan yang tahu. Hantu itu singkatan hanya Tuhan yang tahu. Saya cuma lulusan 1 sekolah dasar negeri di Sambirejo Klupo Sragen, Jawa Tengah. Saya hanya lulusan Madrasah Sanawiyah Negeri di Kecamatan Klupo, Kabupaten Sragen. Saya hanya lulusan Madrasah Aliyah Negeri dari MAN Surakarta 2. Saya lulusan Institut Agama Islam Negeri, jurusan Guru Agama di Salatiga. Saya hanya lulusan S2 di IPB di ilmu manajemen pengembangan masyarakat di IPB. Bukan profesor, bukan doktor, dan semua ilmu itu bukan dari ilmu sekolahan. Ilmu terbaik adalah ilmu yang kita ambil dari apa yang kita lihat. Belum tentu ilmu dari sekolahanmu itu lebih bermanfaat. Bisa jadi apa yang Anda lihat di sekolahan, apa yang Anda lihat gurumu, apa yang Anda lihat di jalan, apa yang Anda lihat dari susahmu, itu dijadikan pelajaran pada dasarnya. Itu ilmu terbaik. Ingat, apapun ilmu terbaik adalah apa yang Anda lihat, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda kerjakan, itu adalah ilmu terbaik. Apa buktinya lagi? Semua ilmu yang saya dapatkan tidak berhubungan dengan bikin tahu, tidak berhubungan ternak ayam, gak pernah berhubungan dengan bengkel, gak pernah berhubungan dengan pertanian, gak pernah berhubungan dengan perdagangan, hanya berhubungan semua di dalam buku. Anda boleh pintar dalam buku, tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan dari buku Anda pada dasarnya, Anda termasuk orang bot. Naudzubillah min dzalik. Baik, saya teruskan.
Setelah dikasih ragi, tahu ragi? Ragi. Setelah dikasih ragi, jamur, dijamurin, nanti diamkan seperti ini. Ini ditimbang. Ini ada plastik bolong-bolong, dibolong-bolongin plastiknya. Kenapa dibolong-bolongi? Agar terjadi penguapan udara. Didiamkan 2-3 hari. Ini baru usia 2 hari. Langsung jadi tempe. Insya Allah raginya pun buat sendiri. Dulu saya masih SMA kelas 3, waktu di Madrasah Aliyah Negeri, saya sudah mempunyai perusahaan ragi tempe, minuman temulawak, dan lain semisalnya. Padahal saya masih kelas 3 SLTA. Kondisi demikian, kalian saat ini udah masuk SMP nih. SMP ini ya? SMP apa SMA? SMP. Sebentar lagi kalian harus jadi pengusaha. Sebentar lagi kalian harus jadi pengusaha. Kenapa demikian lagi? Kalian udah belajar di sini. Jangan sampai ilmu yang kalian dapatkan sia-sia. Kalau Anda menyia-nyiakan ilmu, maka Anda kena pasal innal mubadzirina ikhwanash sayatin. Dan Anda tidak mendapatkan ilmu. Sementara ilmu itu alat menjadikan cahaya buat hidup kalian. Jangan sampai lagi sekolah di Al-Ikhlas tapi tidak mendapatkan ilmu penerang di dalam hidup. Na'udzubillah min dzalik. Yang saya ajarkan kepada kalian, nanti nonton magot, ada namanya magot nanti. Semua limbah itu akan dimakan magot. Perwakilan 1-2 orang. Wanita ada yang mau? Ada yang mau berani pegang belatung? Kenapa geli? Kenapa? Takut? Gimana ikannya? Senang gak ikannya? Yang jauh sana. Oke, benar lelenya gede nggak? Oke, ternyata kalian mau sekarang. Tadi bilang tidak. Kenapa harus takut? Benar? Benar gede? Tenang, cuci tangan, gak apa-apa. Ini bukan barang najis, bukan. Berani? Coba kalian begini kan? Kenapa takut? Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Kenapa? Takut itu menjadikanmu jadi bodoh. Karena kalian belum biasa. Oke?